perkenalkan nama saya Rika Rahmadianti, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar STKIP PGRI Lubuk Linggau. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu dasar pertimbangan kurikulum 2013. Perubahan zaman adalah hal yang tidak bisa terlepas dari kehidupan masyarakat. Perubahan zaman telah memberikan dampak besar terhadap seluruh segi kehidupan masyarakat, tidak terkecuali segi pendidikan. Pendidikan selalu mengemas dalam sebuah konsep perubahan kurikulum untuk menjawab semua tantangan zaman, yaitu dilakukan pemerintah melalui pengembangan kurikulum 2013. Kurikulum disusun sedemikian rupa berdasarkan pengalaman yang diperoleh peserta didik dalam proses kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Beberapa faktor pertimbangan penyusunan dan pengembangan kurikulum 2013. Yang pertama yaitu faktor peserta didik. Kurikulum harus memperhatikan adanya perkembangan psikologi peserta didik yang tidak semuanya sama. Yang kedua yaitu faktor materi pelajaran. Materi kurikulum harus mengikuti perubahan zaman sehingga memenuhi kebutuhan peserta didik. Yang ketiga yaitu faktor pendidik. Peran guru dalam pembelajaran sangatlah penting, oleh karena guru sangat menentukan keberhasilan pendidikan. Yang keempat yaitu faktor pendekatan dan cara mendidik. Kurikulum harus dirancang sebagai pegangan tentang pendekatan dan cara mendidik untuk mencapai tujuan pendidikan. Rasiologis pengembangan kurikulum 2013. Pengembangan kurikulum dilakukan karena adanya berbagai tantangan yang harus dihadapi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu tantangan internal. Tantangan internal yaitu terkait dengan kondisi pendidikan dengan tuntutan pendidikan yang mengacu kepada 8 standar nasional meliputi yang pertama yaitu standar pengelolaan, standar pembiayaan, standar sarana dan prasarana, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar isi, standar proses, standar penilaian, standar kompetensi, dan yang terakhir yaitu standar lulusan. Yang kedua yaitu tantangan eksternal. Tantangan eksternal dihadapi dunia pendidikan berkaitan dengan tantangan masa depan, persepsi masyarakat, perkembangan pengetahuan dan pedagogik, serta berbagai fenomena negatif yang mengemuka. Yang ketiga yaitu penyempurnaan pola pikir. Pendidikan sesuai dengan kebutuhan masa depan hanya akan terwujud apabila terjadinya pergeseran ataupun perubahan pola pikir dari pendidik dan peserta didik. Yang keempat yaitu penguatan tata kelola kurikulum. Penyusunan kurikulum 2013 dimulai dengan menetapkan standar kompetensi lulusan berdasarkan kesiapan peserta didik. Yang kelima yaitu pendalaman dan perluasan materi. Yang keenam yaitu kompetensi masa depan sesuai dengan era globalisasi. Yang ketujuh yaitu fenomena negatif yang mengemuka. Contohnya misalnya perkelahian pelajar, narkoba, korupsi, plagiarisme, kecurangan dalam ujian seperti mencontek atau mengepek, serta gejolak masyarakat. Dan yang kedelapan yaitu persepsi masyarakat, yaitu mengenai yang pertama yaitu pendidikan melibatkan aspek kognitif, yang kedua pendidikan memberi beban terlalu berat bagi siswa, dan yang ketiga yaitu pendidikan kurang bermuatan karakter. Serta berbagai permasalahan yang ada di kurikulum tingkat satuan pendidikan yang harus diperbaiki melalui pengembangan kurikulum 2013. Permasalahan tersebut antara lain yang pertama yaitu konten kurikulum masih terlalu padat, ditunjukkan dengan berbagai banyak mata pelajaran. Yang kedua yaitu kurikulum belum sepenuhnya berbasis kompetensi. Yang ketiga yaitu kurikulum belum menggambarkan domain sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Yang keempat yaitu beberapa kompetensi yang dibutuhkan seperti perkembangan dan kebutuhan belum terakomodasi di dalam kurikulum. Yang kelima yaitu kurikulum belum peka dan tanggap terhadap perubahan sosial. Yang keenam yaitu standar proses pembelajaran belum
pembelajaran. Yang ketujuh yaitu standar penilaian belum mengarahkan kepada penilaian berbasis kompetensi. Serta alasan perlunya pengembangan kurikulum 2013, yang pertama yaitu perubahan proses pembelajaran dan proses penilaian. Yang kedua yaitu kecenderungan banyak negara menambah jam pelajaran. Yang ketiga yaitu perbandingan dengan negara lain menunjukkan pelajaran di Indonesia masih relatif singkat. Baiklah, itulah penjelasan materi dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.